Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila di jurusan kita perhotelan. Sebentar ya. Baris, aku bisa share screen nggak? Nggak tahu, bisa mungkin. Bentar ya, kok ini jadi bingung. Ini, oh ini dia. Belajar nih. Nah, kelihatan nggak? Udah ya. Kelihatan ya? Nah, jadi ini profil peserta didik kita perhotelan SMKN 2 Ponorogo. Selanjutnya, seperti apa gambaran profil peserta didik yang Anda harapkan? Jadi peserta didik yang diharapkan yaitu peserta didik yang memiliki kemauan belajar yang tinggi, memiliki budi pekerti, sehingga memiliki nilai-nilai kesopanan juga santun. Peserta didik yang mampu berpikir kritis, juga kreatif, memiliki rasa empati yang tinggi, tanggung jawab, mandiri, serta aktif dalam pembelajaran. Guru juga tentunya akan melakukan pendekatan agar lebih bisa mengenali peserta didik lebih awal sebelum menentukan metode pembelajaran. Dan keterampilan apa yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik kita? Yang pertama itu keterampilan di bidang akomodasi perhotelan seperti front office, housekeeping, F&B service, keterampilan komunikasi yang baik, good attitude, grooming, dan juga hospitality yang bagus. Yang kedua, keterampilan literasi dan numerasi untuk menunjang knowledge baik mata pelajaran perhotelan maupun mata pelajaran lainnya. Dan karakteristik yang perlu dimiliki peserta didik kita, yang pertama harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Selanjutnya ini dia elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, dan untuk berkebinekaan global, elemen kuncinya yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, gotong royong yaitu elemen kuncinya yang pertama kolaborasi, kepedulian, serta berbagi. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri tersebut yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua regulasi diri. Yang ke-10 ini bernalar kritis, itu elemen kuncinya memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Dan yang terakhir ini, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Berikut paparan dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan dengan Bapak Ibu Guru. Serius nih. Untuk tadi yang apa Mbak, jurusan itu loh, keterampilan itu laundry-nya belum masuk. Oh iya, terlewat Bu, benar. Jadi kalau di perhotelan itu emang front office, housekeeping, F&B service, dan juga laundry. Gitu. Terima kasih Bu Ani untuk sarannya, nanti saya lengkapi. Mungkin ada lagi, Ibu Tias? Untuk sekolah yang berbudaya kerja sudah dimasukkan apa belum tadi? Sekolah berbudaya kerja. Maksudnya kan sekarang kan penerapan untuk budaya kerja di sekolah yang itu kan ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Itu perlu ditambahkan juga iklim sekolah, kebijakan atau apa komunikasi yang ada
di jurusan kita yang standar dengan industri. Budaya kerja yang standar dengan industri. Jadi nanti lulusan kita bisa terserap di dunia industri. Oh iya, baik Bu, bagus sekali Bu itu pendapat Bu Ani. Nanti bisa ditambahkan juga gitu. Sangat bagus sekali. Mungkin Ibu Tias ada saran-saran lain atau mau memberikan materi lainnya gitu, silahkan. Ini masih di mute Bu. Bu Tias masih di mute. Oh. Iya. Mohon maaf, di sebelah rumah ada tukang soalnya, jadi agak berisik kalau saya ngomong, takutnya. Bu Risma, saya setuju ya dengan pendapat Bu Ani dan juga paparan dari Bu Risma tadi cukup menggambarkan tentang profil pelajar untuk Pancasila untuk anak perhotelan gitu maksudnya. Sudah mencakup semuanya gitu sih. Ya, spesifikasinya sudah mengenal ke jurusan kita. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bu Tias dan Bu Ani gitu. Mungkin Bu Tias mau menambahkan materi lainnya untuk kita kupas tuntas malam ini. Misalnya tentang apa digitalisasi atau apa, atau Bu Ani mau memberikan materinya kepada kita semua untuk sharing-sharing malam ini. Silahkan. Ini ke mute lagi Bu, ke mute lagi. Coba bisa nggak kalau mau share screen? Kalau mau share screen dibuka dulu, Bu Tias, itunya materinya dibuka dulu. Dibuka dulu, terus baru share screen. Nanti diklik bisa keluar. Bentar ya. Apa perlu saya tambahkan? Ya, silakan Bu, sambil menunggu Bu Tias. Silakan Bu Ani menambahkan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk prinsip pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Saya baca aja ya. Ya, silakan Bu. Ya. Jadi prinsipnya yang pertama berpusat pada peserta didik. Oh gitu ya, baik Bu, benar Bu. Nah, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu kalau kurikulum itu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, prinsip holistik. Artinya, setiap tema proyek yang dijalankan dengan pendekatan lintas ilmu dan konten pengetahuan secara terpadu, dengan memperhatikan koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek, seperti murid, guru, sekolah, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik tujuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan dunia kerja dan industri. Jadi nanti kaitannya dengan lulusan ya, dengan dunia kerja dan industri. Yang keempat, prinsip eksploratif. Artinya, bahan pembelajaran proyek dikembangkan dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Jadi, siswa kita anak perhotelan itu betul-betul diarahkan sesuai dengan kemampuan dirinya. Oh, begitu ya Bu, ya benar. Sangat bagus sekali Bu pemaparannya, jadi lebih ini ya lebih jelas lagi gitu tentang profil pelajar Pancasila, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan kurikulum P3 ini ya untuk kelas 10 khususnya tahun ini, dan tidak ada kendala gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Gimana Bu Tias? Mulai? Saya ingin menambahkan tentang ini aja Bu, tantangan, solusi, dan dukungan ya penerapan kurikulum di SMKPK kita ini. Itu. Iya, coba
Jadi Hmm. iya, ada beberapa tantangan ya ketika kita menerapkan SMKPK di sekolah kita. Di antaranya adalah kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas SMK itu harus sesuai dengan standar dari dunia kerja. Jadi kita sebagai guru di sini juga harus bisa sebagai bos di perusahaan gitu. Maksudnya Ya. kita bisa membimbing anak kita itu sesuai dengan industri. Jadi kayak karyawan kita mereka itu. Gitu maksudnya ya. Ya. Oke. Poin Mungkin yang kedua, ya gimana Ibu silahkan. mungkin ya salah satu tujuannya itu juga membuka kelas industri itu ya. Jadi kita harus Oh iya betul ya, sekali. kerjasama Kelas industri dengan ya. industri yang industri yang relevan lah, misalnya ya hotel bintang 4 lah minimal untuk kelas industri untuk siswa kita perhotelan. Jadi benar-benar Kalau nggak ada kelas industri, semua tidak akan jalan. Pengawas pun tidak pas, gurunya juga tidak pas, kepala sekolahnya tidak pas. Tidak tahu kan ya itu yang ada di industri itu seperti apa kalau kita nggak membuka kelas industri. benar. Betul Ibu. Benar, Bu. Jadi memang kita itu wajib mendatangkan orang industri ke sekolah Ibu ya. Jadi Ya. jadi kira-kira yang cocok industrinya mana nih Bu Ani untuk perhotelan? Sementara ini hilal-hilalnya. Kalau yang sebenarnya kalau sesuai keinginan saya ya paling enggak bintang 5, tapi kan kita belum punya. Yang bintang 5 saya belum berani karena PPKM. Iya benar-benar, benar-benar iya sih benar. Ya agak terkendala ini ya, karena terakhir juga loading ketat banget, jadi waktu itu bertanya sama HRD-nya juga belum diizinkan untuk keluar kota gitu, karyawannya untuk memberikan materi di SMK 2 juga belum bisa gitu. Kalau dari Golden Tulip juga nggak berani karena pandemi. Ya terkendala Dari itu sih. Hotel yang bintang 4 juga nggak berani, alasannya pandemi juga. Iya. Ya, iya sih. Ya, Mungkin kalau memberikan materi ke murid-murid kita lewat Zoom meeting ini gimana, Bu? Ya, tapi ya murid-murid kita tuh kendalanya itu tadi kan saya coba Zoom meeting ya sama kelas 12 S1 itu dari 32 siswa itu cuma 18 aja yang bisa join gitu. Itu pun kameranya kalau nggak saya jangan dimatiin kameranya itu hitam. Jadi harus bawel. Anak-anak kita ternyata masih seperti itu gitu, dan saya suruh cerita tentang kemarin kan dia baru pulang PKL, saya suruh cerita pengalaman PKL satu-satu itu ternyata ya masih malu-malu ya, maksudnya cuman beberapa aja yang aktif, yang lainnya cuman diem nggak berani gitu, masih belum terbiasa gitu. Kami aja takut sama paketannya habis. Iya. Benar-benar kayaknya Zoom-nya sambil mikir gitu. Iya, jadi nggak tenang anaknya. Tenang, iya. Kalau kelas industrinya kita dengan virtual kayaknya ya kurang efektif. Gini Bu, sebenarnya kalau misalkan kelas industrinya jauh-jauh ke Solo itu sebenarnya agak ada kendala ya, mudah-mudahan sih yang nggak tahu Solo Paragon bisa atau enggak ya, Pak Fajar mungkin bisa gitu, cuman kalau misalnya Solo juga nggak bisa, gimana kalau nggak kita coba yang deket aja Bu, ke Aston Madiun, bisa nggak ya kira-kira? Jadi kan pernah saya tembus nggak bisa. Nggak bisa, kelas industri nggak bisa di sana Bu? Belum mau risiko ya, itu gara-gara pandemi ini loh Mbak. Padahal kan kalau misalkan kayak di Aston Madiun kan dekat ya Bu, jadi kalau siswanya sana gitu jadi casual di sana juga kan lebih mudah gitu. Alasannya kan kemarin juga kalau ke Solo kan jauh. Dia melayani beberapa SMK gitu kan kemarin terakhir kita ke sana. Iya. Mungkin yang diterima cuma SMK 4 Madiun mungkin. Iya mungkin. Kelemahan kita juga karena kita di Kabupaten Ponorogo ini hotelnya belum ada yang bintang 4 minimal, belum ada ya Bu ya. Ada standar. Amaris 3 ya Bu ya? Amaris 3 ya, Amaris ya? 2 apa 3? Bintang 2 Amaris itu malah. Malah 2 ya? Bintang 2. Tapi ini mau ada pembangunan hotel bintang 5 loh di Ponorogo. Oh iya benar Bu. Iya. Benar Bu. Hotel apa Bu?
Proyeknya yang barengan sama yang dari Maroko itu loh, Mbak. Oh ya. Yang pembangunan monumen reok barang itu loh. Tapi kemungkinan jam 4 tahun ke depan. Sabar. Iya, amin. Mudah-mudahan ya ya itu lumayan lah ya kalau ada hotel bintang 4 atau 5 di Ponorogo. Jadi kita kalau PKL nggak usah jauh-jauh kan gitu. Resiko juga. Terus lulusannya itu juga alumni kita kepake gitu. Iya, terserah, benar. Benar, Bu. Ayo Bu Tias lanjut. Ngobrol jadi kemana-mana nih kalau udah asik. Nggak apa-apa Bu, sepertinya waktunya sudah habis. Enak ya Bu ya sharing seperti ini ya. Tapi yang nggak enak kuotanya Bu. Aku nggak masalah sama Bu Risma. Kuotanya nggak ngefek. Ini video saya di sini putus-putus Bu, soalnya sinyalnya sulit. Oh gitu. Mohon maaf ya. Nah, Ya. Ya sudah gitu Ya aja sudah. paling ya. Kita sudahi Oke. diskusi kita malam ini gitu ya. Jadi ini nanti hasil videonya bisa langsung diupload ke mana IHT ya tugasnya. IHT in-house training curriculum. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya di sini ya. Oke.